Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Alladhi la yantiqu anil hawa In huwa illa wahyun yuha Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Kama dhakarahu al-dhakirun al-akhyar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Makhtalafa al-layl wal-nahar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala al-muhajirin wal-ansar Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun فاتقوا الله ما استطعتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Sadaqallahul Azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan manusia, karena kalau kita membahas manusia yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, orang cenderung menjadikan hadis seperti itu sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Kan yang paling baik akhlaknya, bukan ibadah. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW seperti menjelaskan hadis sebelumnya. Hadis yang lebih populer. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik atau yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia yang ada di dalam hadis itu tidak umum. Karena segala yang umum di dalam teks agama membutuhkan teks lain untuk mengkhususkannya. Sehingga tidak boleh menyimpulkan suatu teks umum lalu mengambil sebuah pelajaran ataupun fatwa. Kalau kita hanya berdasarkan hadis yang pertama, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya, maka orang akan berkata, kalau gitu bukan yang paling banyak ibadahnya, maka ibadah tidak perlu. Kalau gitu bukan yang paling getol dakwahnya, maka dakwah tidak perlu. Kalau gitu tidak perlu berjihad, tidak perlu membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata hadis itu masih umum dan dipersempit, diperjelas, diperkhusus oleh hadis yang lain yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya bahwa Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Maka yang dimaksud dengan hadis yang pertama, sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang beriman. Sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan-perempuannya, terhadap istri-istrinya. Bisa disimpulkan dari hadis ini, mukmin yang paling sempurna imannya dilihat bagaimana sikap dan akhlaknya kepada istrinya. Sebaik-baik seorang laki-laki bukan yang paling baik kepada temannya, bukan yang paling baik kepada tetangganya, bukan yang paling baik kepada partner bisnisnya. Kalau mau melihat laki-laki sejati, baik atau tidak, maka lihatlah bagaimana akhlak dan sikapnya terhadap istrinya di rumah. Khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli, atau khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Sengaja saya mengangkat tema ini di dalam khutbah Jumat, karena khutbah Jumat atau majelis Jumat ini adalah momen yang paling berharga bagi para laki-laki untuk belajar Islam lebih banyak. Seandainya mengangkat tema-tema yang lebih umum, maka mungkin kita mendengar tema-tema itu dalam ta'lim, dalam majelis-majelis ilmu yang lain. Tetapi ada satu tema khusus yang sangat tepat diangkat ketika khutbah Jumat, yaitu tema bagaimana seorang laki-laki harusnya memperlakukan istrinya di rumah, memperlakukan keluarganya di rumah, memperlakukan pembantunya di rumah. Bagaimana seorang rijal bukan hanya dilihat ketangguhannya ketika dia berada di luar rumahnya, tetapi ketangguhannya adalah ketika dia bersabar dan menahan amarah terhadap gangguan atau kekurangan yang didapati dari istrinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Ini perintah. Dan sebagian besar perintah di dalam Al-Quran itu bermakna wajib. Dan sebagian yang lain bermakna sunnah, tergantung dengan teks yang ada di sebelahnya. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Maka perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik. Maka memperlakukan istri dengan cara yang baik, hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap suami. Wajib bagi setiap laki-laki. Bersabar terhadap kekurangan dan gangguan istrinya, hukumnya wajib bagi setiap laki-laki. Seperti wajibnya sholat. Walaupun kedudukannya berbeda-beda di antara satu amal dengan amal yang lain, tetapi secara hukum keduanya sama-sama wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka dari perintah ini agar seorang laki-laki bersikap baik kepada istrinya, jika seorang wanita menitikan air mata karena kejahatan suaminya, maka itu termasuk di antara dosa besar bagi seorang suami. Jika seorang perempuan datang kepada seseorang mengadu tentang perihal dirinya yang dizalimi oleh suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim di antara mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang ulama di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ulama ahli hikmah sedang berjalan di tengah malam, tiba-tiba melihat seorang perempuan di luar rumahnya menangis. Dia menangis dengan suara yang sangat keras. Kemudian ulama ini mendekat kepada perempuan yang ada di luar rumahnya, bertanya, "Ya amatullah, wahai ibu, kenapa ibu menangis? Apa yang terjadi?" Lalu dia curhat kepada ulama ini mengatakan, "Saya adalah seorang perempuan yang lemah, perempuan yang tidak punya siapa-siapa, dan saya diusir oleh suami saya, dan saya kehilangan anak saya. Suami saya melarang saya untuk bertemu dengan dirinya dan anak-anak saya selama-lamanya. Kepada siapa saya mengadu, wahai Tuhan? Saya hanya sendiri dan tidak punya keluarga." Kemudian ulama ini mengatakan, "Ya amat Allah, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan Allah selalu berpihak kepada perempuan-perempuan yang terzalimi oleh suami-suaminya. Mengadulah kepada Allah, karena Allah maha mendengar bahkan setiap langkah-langkah semut." Kemudian perempuan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang luar biasa kepada suami perempuan ini. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu dengan cara yang baik, kata Nabi. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Jika kalian terlalu keras terhadap perempuan untuk meluruskannya, maka kalian akan mematahkan tulang itu.
Tetapi jika kalian membiarkannya, maka dia tetap dalam kebengkokan. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya ketika seorang suami membimbing istrinya, suami menasihati istrinya, suami mungkin merasa lebih paham agama daripada istrinya, maka bersabarlah dalam urusan itu. Janganlah kita memaksa seorang istri, seorang perempuan berpikir seperti laki-laki. Karena bahasa para ulama, laki-laki punya 9 logika dan 1 perasaan. Sedangkan perempuan memiliki 9 perasaan dan 1 logika. Sehingga yang lebih dominan dalam dia berpikir itu adalah perasaannya. Kadang seorang laki-laki tidak menyadari kalau dia telah menyinggung perasaan istrinya. Lalu kemudian dia mengatakan itu hal sepele, kenapa kamu tersinggung, kenapa kamu marah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah fitrah wanita, itulah fitrah perempuan. Dan jangan memaksakan mereka berpikir seperti kita. Jangan memaksakan mereka melihat sesuatu itu sepele seperti pandangan seorang laki-laki. Dari angle-nya seorang suami. Kalau kalian memaksakan hal itu, kasar taha, maka kita telah mematahkan tulang rusuk kita sendiri. Artinya menyakiti perasaan perempuan. Tapi kalau kalian membiarkannya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dari sisi lain kepada kalian pada wanita itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan beberapa kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabar memperlakukan istrinya sebagaimana perintah Allah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga kalau kita membaca satu ayat Al-Quran, lalu mau pengen tahu bagaimana mengamalkannya, lihatlah sunnah Rasul, lihatlah sirah Rasul, lihatlah kisah-kisah Rasulullah SAW. Dan beliau bukan cuma teladan dalam urusan ibadah, tetapi beliau juga teladan dalam urusan akhlak. Dan akhlak salah satunya adalah akhlak beliau kepada istri-istrinya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik. Tanya kepada kisah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya. Bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Padahal beliau jauh lebih mulia daripada kita. Beliau lebih dicintai oleh Allah daripada kita. Bahkan namanya disandingkan bersama nama Allah dalam kalimat syahadatain. Harusnya beliau mungkin lebih gengsi daripada kita untuk bersabar terhadap istrinya. Tetapi lihatlah kisah-kisah yang sangat luar biasa kesabaran Rasul. Ar-rifku, lemah lembutnya Rasul terhadap istri-istri beliau. Salah satunya dikisahkan bahwa suatu malam Rasulullah SAW sedang dimarahi oleh 2 orang istrinya. Salah satunya adalah Aisyah dan yang keduanya adalah Hafsah. Satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang satu lagi anaknya Umar bin Khattab. Aisyah dan Hafsah sedang marah kepada Rasulullah SAW. Sampai suara kedua perempuan ini terdengar keluar rumah Rasulullah SAW. Sementara suara Rasul sama sekali tidak meninggi, tidak ditinggikan suara Rasul. Suara mereka di atas suara Rasul, teriak di hadapan Rasulullah. Bayangin seorang istri berteriak memarahi suami seolah-olah suami ini terdakwa, seolah-olah suami ini orang yang pendosa besar sehingga suaminya hanya diam saja diteriaki oleh istri-istrinya. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba terdengar suara Umar bin Khattab memberi salam mau bertamu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Mendengar suara Umar memberi salam, maka kedua istri Nabi langsung lari masuk ke dalam kamar. Rasulullah membukakan pintu, Umar masuk, kemudian Rasulullah tersenyum. Umar bertanya, ya Rasulullah, suara siapa tadi yang saya dengar berteriak-teriak di hadapanmu? Suara perempuan yang mana? Kata Rasulullah, ya Umar, sesungguhnya tadi mereka memarahi saya. Tetapi ketika mereka mendengar suaramu memberi salam, mereka kemudian menjadi takut dan mereka masuk ke dalam kamarnya. Rasulullah tersenyum. Umar lalu marah dan berteriak ke arah kamarnya istri-istri Rasul. Wahai istri-istri Rasulullah, wahai perempuan-perempuan, apakah kalian merasa takut kepada Umar bin Khattab dan tidak takut kepada Allah dan Rasul? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Aisyah menjawab, wahai Umar, kami takut kepadamu karena engkau ghalidun syadid. Karena engkau seorang laki-laki yang kasar lagi keras. Sedangkan Rasulullah orang yang lemah lembut. Pengakuan istrinya sendiri. Wahai perempuan, kalian takut kepada Umar dan tidak takut kepada Allah dan Rasul? Kata mereka, ya karena kamu adalah seorang laki-laki yang keras lagi kasar. Sedangkan Rasulullah orang yang lembut. Kemudian Rasulullah tersenyum. Umar pun berbicara dengan Rasulullah. Selesai urusan pada malam itu. Lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Sama sekali Rasulullah tidak mengatakan, apakah kalian berteriak di hadapan saya sementara saya Rasulullah? Tidakkah kalian menghormati saya padahal saya suami kalian? Selain suami saya juga seorang nabi, seorang pembawa risalah, seorang pembawa Al-Quran. Apakah kalian memperlakukan saya seperti ini sementara saya adalah kekasih Allah? Rasulullah sama sekali tidak mengangkat ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ini. Siapa kita yang mau mengangkat hadis-hadis tentang suami di hadapan istri kita?
Kita banyak mendengar hadis-hadis tentang suami. Seandainya seorang perempuan, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia, maka akan aku suruh seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ini kita hafal di luar kepala kita. Kemudian hadis yang lain kita katakan seandainya seorang perempuan menjilat seluruh tubuh suaminya dengan nanah dan darah yang ada di tubuh suaminya, dijilati semuanya untuk dibersihkan, sungguh itu tidak bisa mengurangi atau membayar sedikit pun dari jasa suami kepada dia. Kita hafal lagi hadis itu. Kemudian ketika kita marah kepada istri kita, kita keluarkan hadis-hadis itu di hadapan istri kita agar dia berhenti marah. Sementara yang memiliki hadis itu, yang mengucapkan hadis itu, tidak pernah mengatakannya di hadapan istrinya. Ini hal yang unik. Bukankah hadis itu ucapan Rasulullah SAW? Tetapi Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan hadis itu di hadapan istrinya. Beliau mengatakan hadis itu di hadapan para laki-laki yang lain. Beliau mengatakan hadis itu di hadapan perempuan-perempuan yang lain, bukan di hadapan istrinya. Untuk memberi pelajaran kepada para perempuan. Adapun di hadapan para suami, beliau menyampaikan hadis-hadis tentang hak para istri. Ini adilnya Rasulullah SAW. Tetapi untuk keluarganya sendiri, istri Rasulullah, kalaupun tahu hadis ini, pasti tidak tahu dari Rasulullah. Taunya dari para sahabiat, dari istri-istri sahabat. Lalu siapa kita yang mau memakai hadis Rasulullah SAW tentang hak suami di hadapan istri kita, padahal Rasul sendiri yang mengatakan hadis itu tidak mengatakannya di hadapan istrinya. Ini menunjukkan akhlak yang luar biasa. Demikian juga dengan istri-istri. Kadang mereka menghafal hadis-hadis tentang hak perempuan. Di antara yang saya sampaikan tadi, kemudian kisah-kisah Rasulullah, sehingga ketika mereka merasa tidak nyaman kepada suaminya, mereka membroadcast, mereka mengirim, mereka memforward hadis itu lewat media sosial kepada suaminya. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sendiri tidak pernah menyampaikan hadis-hadis tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Artinya hadisnya sahih, tetapi tempatnya yang keliru. Kadang kita menggunakan hadis yang sahih, hadis yang benar di tempat yang kurang tepat. Sehingga hasilnya tidak seperti yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Adegan bagaimana Rasulullah sabar terhadap istrinya. Adegan yang lain yang mungkin jarang disebutkan di dalam kisah-kisah tentang keluarga Rasul. Pernah suatu saat Aisyah lagi marahan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah nggak pernah marah kepada Aisyah. Kecuali kalau Aisyah melanggar syariat. Tapi Aisyah marah kepada Rasulullah. Ada masalah yang tidak disebutkan kenapa. Sampai kemudian Aisyah saking marahnya mengatakan, saya akan adukan ini kepada ayah saya, yaitu Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu biar saya temani kamu ke rumah Abu Bakar. Ya sudah ditemani oleh Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Aisyah langsung ingin bicara, ingin curhat kepada ayahnya bahwa dia merasa terzalimi segala macam tentang suaminya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Bayangin seorang Rasulullah minta izin kepada istrinya untuk berbicara. Apakah kita merasa terhina jika kita meminta izin kepada istri kita untuk bicara lebih dulu ketika kita ribut dengan istri kita? Istri kita udah ngomel-ngomel, kemudian kita mengatakan, boleh saya ngomong lebih dulu? Boleh saya katakan versi saya? Boleh saya jelaskan lebih dulu? Minta izin, apakah itu terhina? Bukankah itu ikut sunnah Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan hatinya di hadapan manusia, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya? Tawadu, rendah hati, low profile di hadapan istri kita itu lebih layak daripada di hadapan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan katakan kecuali kebenaran. Bayangin. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah akan berdusta. Bolehkah engkau bicara ya Rasulullah, tapi jangan katakan kecuali yang benar. Seolah-olah Rasulullah dicurigai akan berbohong. Mendengar ucapan seperti ini, Abu Bakar menjadi marah kepada Aisyah. Ya Aisyah, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, al-amin, orang yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, semuanya wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin kamu curiga dan mengatakan jangan katakan kecuali kebenaran? Ya Aisyah, kamu berlebihan sekali sikapmu di hadapan Rasulullah. Kemudian Aisyah dipukul oleh Abu Bakar di pundaknya, pukulan yang tidak melukai. Karena dipukul oleh ayahnya, Aisyah kemudian berlari, kemudian Rasulullah melindungi Aisyah dan Aisyah bersembunyi di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kami tidak datang ke rumah ini agar engkau memarahi istri saya, apalagi memukuli istri saya. Kami datang ke rumah ini agar engkau membela istri saya. Kemudian Rasulullah melihat ke belakang ke arah Aisyah, ya Aisyah, lihatlah bagaimana aku membela engkau dari orang itu. Kemudian Aisyah tersenyum, mereka pulang, selesai urusannya. Begitulah Rasulullah SAW memperlakukan istrinya. Dalam keadaan istrinya kadang-kadang akhlaknya berlebihan kepada beliau. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Dan itulah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran.
dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kisah dan sunnah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapa kali idealnya seorang suami bersabar atas istrinya dalam satu hari?" Berapa kali harusnya idealnya seorang suami yang baik akhlaknya bersabar dari kekurangan dan gangguan istrinya dalam satu hari? Berapa kata Rasul? 70 marrah, 70 kali per hari. Artinya kalau kita merasa tidak nyaman, diganggu, ada kekurangan pada istri kita yang membuat kita merasa marah, sakit hati, tidak nyaman, emosi, coba dalam sehari hitung, apakah sudah sampai 70 kali? Kalau belum sampai 70 kali, berarti kita belum layak untuk marah kepada mereka. Begitulah ukuran kesabaran seorang suami yang ideal, suami yang dicintai Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita merasa marah kepada istri kita, tahan amarah kita dalam sehari 70 kali menahan amarah. Kalau sudah 70 kali, yang ke-71 baru kita boleh marah. Dan marahnya pun, kata Allah yang pertama, fa'idhuhun. Cara marah yang pertama adalah beri nasihat, bukan berteriak, bukan mencela, bukan memukul. Nomor satu, ketika kita udah marah banget, fa'idhuhun, beri nasihat. Yang namanya nasihat itu bukan memarahi. Nasihat itu dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Udah dengan nasihat ternyata nggak mempan juga, maka wahjuruhunna anil madaji. Pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Kita tidur di sofa, istri tetap tidur di kamar. Bukan istri disuruh keluar dari kamar, apalagi keluar dari rumah. Bahkan Nabi bersabda, haram bagi seorang laki-laki membiarkan istrinya keluar dari rumah, kecuali jika istri itu berbuat fahsya atau berzina, selingkuh. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, gak boleh kita mengusir istri kita dari rumah kita, apalagi kalau rumah itu milik bersama, bahkan kalau rumah itu hanya milik kita sendiri, tidak boleh mengusir istri dalam keadaan apapun kecuali istri itu berbuat zina. Maka cara pisah tempat tidur yang diajarkan dalam sunnah itu adalah Nabi yang keluar dari kamar, tidur di sofa, tidur di ruang tamu, istrinya tetap tidur di kamarnya yang nyaman. Ini marah. Marah yang ketiga baru fadribuhun, baru memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakiti. Tetapi belum pernah saya membaca ada kisah Rasulullah memukul istrinya atau para sahabat memukul istrinya, karena rata-rata di antara mereka memiliki kesabaran sampai ke tingkat fa'idhuhunna, itu sudah beres urusan di antara mereka. 70 kali kita harus bersabar atas gangguan istri kita. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, tidaklah seorang laki-laki bersabar atas gangguan istrinya selama beberapa saat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia anugerah yang pernah Allah berikan kepada Ayub alaihissalam. Kalau mau tahu, bacalah kisah Ayub yang sangat panjang. Bagaimana ending dari kisah Ayub yang sabar terhadap istrinya yang meninggalkan beliau ketika beliau sedang sakit. Siapapun yang sabar atas perlakuan buruk dari istrinya, kata Nabi, maka Allah akan memberikan kepada dia karunia seperti yang Allah berikan kepada Ayub alaihissalam. Bahagialah seorang suami yang diberikan seorang istri yang solehah, dan berbahagialah seorang suami yang diberikan kesabaran untuk menghadapi istri-istrinya. Karena sesolehah apapun seorang perempuan, dia adalah manusia. Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang dicintai oleh Allah, dapat salam langsung melalui Jibril. Seperti Hafsah yang ketika Nabi pernah menceraikan Hafsah, Allah mengutus Jibril untuk merujuk Hafsah. Ya Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah itu istrimu di dunia dan di akhirat. Istrimu di dunia dan di surga. Sesolehah Hafsah, al-sawwamah qawwamah, yang ahli puasa dan ahli salat malam, tetap aja melakukan kesalahan yang ditegur oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Semua mereka adalah manusia, sama dengan halnya kita. Kita juga manusia yang kadang berbuat salah, yang apalagi kesalahan mereka itu adalah fitrah dari Allah, kebengkokan yang ada pada diri mereka atau perasaan mereka. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Bagi yang belum menikah, bekalilah diri kita dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dengan akhlak mulia, sehingga ketika nanti Allah menganugerahkan kepada kita seorang istri, jadilah seorang waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan
nasihat yang sederhana ini bisa hari ini juga kita amalkan dalam kehidupan kita. Pulang dari masjid saat kita selesai sholat Jumat ini, kecuplah kening istri kita. Doakan mereka, karena doa seorang suami yang baru selesai sholat Jumat sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita datang ke rumah kita, doakan istri kita, kecup keningnya, belai rambutnya, dan katakan, ya Allah, jadikanlah istri ini istri yang soleha, istri saya di dunia dan di akhirat insya Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين في روهينيا اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار